Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita. Untuk minggu ini kita lanjut tentang alat-alat conveyor. Kemarin sudah ada sampai chain conveyor. Sekarang kita lanjut. Yang kelima alatnya adalah apron conveyor. Ini terdiri dari 2 rantai, dibuat dari mata rantai ditempa dan ditanggalkan dengan alat tambahan A. Nah, di sini karakteristik dari apron conveyor itu yang pertama beroperasi dengan kemiringan hingga 25 derajat, kapasitas pengangkutan hingga 100 ton per jam, kecepatan maksimum itu 100 ton per meter, bahan kasar, kemudian berminyak. Nah, ini alatnya, gambarnya. Nah, seperti ini gambar apron conveyor. Dan adapun bagian-bagiannya itu yang pertama ada frame, penggerak, take up sprocket, apron atau sled, traveling roller, feed hopper, dan discharge spout. Dan yang kedua memiliki kapasitas pemindahan besar yaitu 2000 ton per jam atau lebih karena dilengkapi dengan papan peluncur dan rantai penarik yang kuat. Nah, ini mekanisme apron conveyor. Tuh yang pertama apron conveyor yang sederhana terdiri dari 2 rantai, dibuat dari mata rantai yang dapat ditempa. Kemudian palang kayu dipasang, alat tambahan diantaranya di rantai di tumpuan tarikan conveyor terdapat tambahan roda atau roller. Kemudian penyambungan bucket digunakan rantai gal. Nah, ini yang ke 6 itu adalah bucket conveyor. Kelebihan bucket conveyor ini yaitu terbuat dari baja, digerakkan dengan rantai, bentuk menyerupai apron conveyor sehingga untuk mengangkut bahan untuk bongkahan. Kecepatannya 100 feet per meter, kapasitasnya kecil 100 ton per jam. Ini ada gambarnya. Di sini bisa anak-anak ibu lihat bucket conveyor itu seperti apa bentuknya. Ya, kemudian yang ke berikutnya flag conveyor. Ini alat konstruksi penarikan atau penggarukan material menggunakan rantai tunggal atau ganda sprocket. Prinsipnya sistem pemindahan material dengan cara penggarukan atau scraper atau penggaruk. Ini ada alatnya truk atau talang, driving unit atau unit pengemudi, ada rantai dan lain sebagainya. Jenis alatnya ada flight conveyor dengan talang bentuk segi 4, trapesium, disc, garpu atau sisir. Kemudian ada line safe roller conveyor. Ini manfaatnya adalah operasi dengan alat instalasi dan pemeliharaan. Dibuat hampir semua aplikasi dan biaya rendah. Ini untuk memindahkan bahan berat sampai 20 kg. Prinsipnya pendorongan menggunakan rel dalam mengangkut bahan dari ukuran dan bentuk yang ditransfer tidak jatuh di antara rel yang bergerak. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian berikutnya adalah grinder atau penggiling. Jenis mesin menggunakan roda abrasif sebagai alat pemotong yang digerakkan menggunakan roda penggiling berputar kecepatan tertentu untuk penghalusan seperti bahan lunak atau semi padat. Prinsipnya mesin penggiling bekerja menggunakan vernier pada roda penggiling, kemudian pendingin untuk mendinginkan mesin karena saat proses kondisi panas. Ini jenis alatnya ada belt grinder, itu adalah sebagai proses pemesinan logam. Cylindrical grinder itu adalah benda kerja diputar dan dimasukkan bahan melewati roda untuk membentuk sebuah silinder. Contohnya batch grinder, surface grinder, dan zig grinder. Kemudian yang berikutnya ada bucket elevator. Nah, ini adalah alat transportasi padatan secara vertikal. Jadi kalau vertikal itu dia ke atas naik ya. Digunakan untuk hal-hal
Guna ring adalah kapasitas yang besar dan bisa dioperasikan dalam kondisi terbuka ataupun tertutup. Ini biasanya untuk mengangkut pupuk, gandum, minyak, makanan, kemudian di bidang metalurgi dan pertambangan, kemudian di bidang plastik. Ini plastik ya, bukan platik. Untuk di bidang plastik. Kemudian bagian-bagian utamanya ada pulley atau sprocket penggerak, bucket, kemudian rantai atau belt, dan motor penggerak. Ini gambarnya. Nah, lihat di situ vertikal ke atas. Kemudian untuk bucket elevator ini material curah atau material masuk ke corong pengisi atau feed hopper pada bagian bawah elevator. Kemudian ditangkap oleh bucket. Material dikeluarkan ke arah corong keluar, kemudian dikaitkan dengan rantai atau sabuk dengan jarak tertentu yang berputar pada pali sehingga bucket dapat bergerak secara vertikal. Cara kerjanya ini berfungsi menaikkan muatan curah secara vertikal atau dengan kemiringan lebih dari 700 dari bidang datar. Contohnya itu untuk membawa semen, pasir, batu bara, tepung, dan lain-lain. Bucket elevator digunakan untuk menaikkan material dengan ketinggian 50 meter. Kapasitasnya mencapai 50 meter kubik per jam. Nah, fungsi bucket elevator ini yang pertama itu adalah berdenyut aliran material melalui penanganan vertikal, rantai atau ikat pinggang sebagai elemen traksi yang digunakan dan bentuk ember yang berbeda memberikan kemungkinan kombinasi universal. Selain lift ember konvensional, ada tumpang tindih lift ember jenis lift rack atau lift cradle. Jenis-jenis bucket elevator itu ada material yang free flowing, kemudian ada bucketnya terpasang pada 2 strand dari chain dan di bawah head sprocket untuk selanjutnya dibawa ke positive discharge. Kemudian ada lagi alatnya conveyor ulir. Ini berguna untuk mentransfer material dengan bantuan skru yang berputar di dalam pipa. Juga memudahkan pemindahan dari tempat rendah ke tempat tinggi, misalnya pemindahan biji-bijian, serbuk kayu, atau untuk proses briket biomas. Kemudian di sini ada belt. Belt itu dililitkan di ujung belt, digunakan hanya di awal dan akhir meja conveyor. Karena bagian tengah meja conveyor diberikan plat besi sebagai alas belt. Mengangkut bahan berbentuk bongkahan kecil seperti chip kayu, bit pulp kering. Kemudian jenis alat ini aliran udaranya di kecepatan rendah adalah 3000 sampai 7500 rpm dan kecepatan tingginya 10.000 sampai 20.000 rpm. Nah, yang B, kita masuk prinsip kerja conveyor. Itu ada beberapa. Yang pertama untuk conveyor rantai geser. Ini rantainya tidak terputus pada semua jenis conveyor untuk unit penggerak. Sistem yang membutuhkan penutupan sempurna untuk menahan debu, sistem penyilangan kerja, kemampuan penahanan, atau pengisian berlipat atau sedang. Nah, penanganan material pada temperatur tinggi tetapi membutuhkan keamanan yang diperbaiki oleh pabrik. Dan yang kedua ada chain sliding atau penyorongan rantai. Ini di dalam konstruksi memiliki bagian penggerak yang lebih sedikit dan paling efektif peralatan, kotor, dan konstruksi tak datar. Ada chain rolling, penggulungan rantai. Ini operasi semakin sedikit pergerakan dan makin rendah biaya operasi. Kemudian ada conveyor tarikan rantai. Ini conveyor melakukan tarikan unit penggerak ke hasil pembawa beban untuk transport. Penutupan sempurna untuk menahan debu, seksi penyilangan kecil, kemampuan penahanan atau pengisian berlipat, kemudian penanganan material pada temperatur tinggi. Nah, itu anak-anak ibu materi kita
untuk minggu ini. Silakan dicatat, dipahami. Jika ada pertanyaan atau yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.